Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbana wa aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayah darinya sehingga kita bisa menghadiri pengajian kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, suatu hal yang harus selalu kita syukuri adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat ilmu. Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu. Allah beri kesempatan kepada kita untuk bisa menghadiri pengajian. Ini adalah nikmat dari Allah yang begitu besar yang mesti harus selalu kita syukuri. Kata Imam Ibnu Shalih Al-Utsaimin atau Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan barang siapa yang tidak menuntut ilmu maka dia telah kufur nikmat. Barang siapa yang tidak menuntut ilmu maka dia telah kufur nikmat. Dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, kenapa dikatakan telah mengkufurkan nikmat? Karena ada dua hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sudah beri dia kesempatan dan juga waktu luang. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani magbunun fihi katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan dilupakan, dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ada orang-orang yang diberi waktu luang tapi tidak mau belajar ilmu, tidak mau belajar ilmu agama, maka dia kufur terhadap nikmat, kesempatan dan waktu tersebut. Ada orang yang diberi kesehatan, bisa jalan, bisa datang menghadiri pengajian, tapi tidak mau datang, maka dia juga telah kufur nikmat. Alasan yang kedua, karena ilmu itu sendiri adalah nikmat yang paling besar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan surat An-Nisa ayat 113. Ketika Allah mengatakan kepada Rasulullah, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah telah menurunkan kepadamu Alkitab yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah mengajarimu apa-apa yang tidak engkau mengetahui. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apa-apa, tapi Allah mengajarkan kepadamu ilmu dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Kemudian kata Allah, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan karunia yang besar dari Allah atasmu, dan begitu besar karunia dari Allah kepadamu. Karunia apa itu? Yaitu karunia ilmu. Ilmu ini sangat agung, sangat besar, namun ada sebagian kaum muslimin yang kufur dengan nikmat ini, tidak mau mengambil ilmu, tidak mau belajar ilmu agama. Oleh karenanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, beliau mengatakan al-ilmu ni'matul ilmu akbarun ni'am. Nikmat ilmu adalah sebesar-besarnya nikmat. Begitupun sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wal khairu was salahu wal falahu was sa'adatu munhasirun fi naw'aini. Kebaikan, kemudian was salah yaitu kesolehan, wal falah kebahagiaan, keberuntungan, was sa'adah kebahagiaan, itu hanya tercakup dalam dua perkara, yaitu al-ilmun nafi' wal amalus salih. Hanya ada pada dua perkara, yaitu ilmu yang bermanfaat
dan amalan soleh. Mengamalkan ilmu tersebut, inilah kebahagiaan dan inilah kesempurnaan kebahagiaan yang hakiki. Oleh karenanya kami nasihatkan untuk diri kami sendiri dan juga kaum muslimin sekalian untuk terus menuntut ilmu, terus belajar ilmu agama, jangan kita berhenti. Kalau kita berhenti dari belajar ilmu agama, bisa ujung-ujungnya tersesat dari jalan kebenaran, tersesat dari Shiratal Mustaqim. Naudzubillah min dzalik. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu mengkaji kitab Ahkamul Janaiz, hukum-hukum yang berkaitan dengan seputar urusan jenazah, yang ditulis oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Dan kita masih membahas yaitu tentang mensolati jenazah. Kita lanjutkan poin berikutnya, yaitu tsumma yaqra'u aqibat takbiratil ula Fatihatul kitab wa suratan. Setelah kita bertakbir, yaitu takbir yang pertama, kemudian membaca setelah takbir yang pertama itu Fatihatul kitab, surat Al-Fatihah, wa suratan. Kemudian dilanjutkan membaca surat yang lain. Ya, ini diantara rukun daripada salat jenazah, membaca surat Al-Fatihah. Kalau tidak membaca surat Al-Fatihah, maka salat jenazahnya tidak sah, karena termasuk rukun. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, wa suratan, membaca surat yang lain. Namun kata Imam An-Nawawi, disarankan membaca surat-surat yang pendek, surat-surat yang Qisarul Mufassal, surat-surat yang pendek, karena kita dituntut untuk percepat mengurus jenazah, termasuk percepat memakamkan jenazah. Jangan sampai ketika sholat jenazah yang dibaca surat Al-Baqarah sampai selesai. Kasihan jenazahnya enggak dikubur-kubur gitu ya. Baik. Li hadis Thalhah ibni Abdullah ibni Auf, ya, sebagaimana hadis Thalhah bin Abdullah bin Auf berkata, "Shallaitu khalfa Ibni Abbas radhiyallahu anhu ala jinazatin." Aku pernah salat di belakang Ibnu Abbas, seorang sahabat mulia, yaitu pada seorang jenazah. Faqara'a bi Fatihatil kitab wa suratin. Maka Ibnu Abbas setelah bertakbir yang pertama itu, beliau membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat yang lain. Wajah harohata asma'na, ya. Bahkan beliau membaca secara jahar, secara jelas, sampai kami mendengar bacaan beliau. Falamma faragha akhadtu biyadihi fasa'altuhu. Begitu selesai salat, aku memegang tangan beliau, lalu aku bertanya kepadanya. Ya, faqala innama jahartu lita'lamu annaha sunnatun, ya. Pertanyaannya, kenapa kamu menjaharkan? Apakah ini termasuk sunnah dan seterusnya? Kata beliau, innama jahartu, sesungguhnya aku menjaharkannya, lita'lamu, agar kalian mengetahui, annaha sunnah, sesungguhnya membaca Al-Fatihah dan membaca surat itu termasuk sunnah. Namun hukum asalnya nanti akan dijelaskan. Salat jenazah itu hukum asalnya secara sir, secara pelan. Namun di sini ada sebuah kondisi, Ibni Abbas menjaharkannya, tujuannya untuk pengajaran, memberitahukan kepada murid-muridnya atau kepada kaum muslimin tata cara salat jenazah sesuai sunnah Rasulullah. Baik. Ini diantara hal yang perlu diperhatikan dalam salat jenazah, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Selesai membaca surat Al-Fatihah, lalu membaca surat. Di sini tidak dijelaskan, ya, apakah membaca doa istiftah atau tidak, ya. Nanti akan kita jelaskan di akhir, ya, pembahasan, apakah disyariatkan membaca doa istiftah, ya. Baik. Dan ini pendapat yang dipilih oleh wahada hadisun sahih wal amalu ala hadza inda ba'di ahli ilm. Ini sebagaimana amalan para ulama min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Yakhtaruna ay yaqra'a bi Fatihatil kitab. Mereka memilih untuk membaca surat Al-Fatihah ba'da takbiratil ula, setelah takbir yang pertama.
wa huwa qaulu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq ibni Rahuyah. Dan ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, pendapatnya Imam Ahmad, dan juga pendapatnya Ishaq ibni Rahuyah. Wa qala ba'dul ilm, dan sebagian ulama mengatakan la yuqra fi sholati ala janazah. Sebagian berpendapat bahwa tidak perlu membaca surat Al-Fatihah ketika sholat jenazah. Sampai seperti itu, ya. Ada yang punya pandangan lain. Ya, kata beliau, innama huwa ats-tsana'u 'ala Allah wassalatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat jenazah itu cuma memuji Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa du'a lil mayyit, dan doa kepada atau doa untuk mayit. Wa huwa qaulu Tsauri wa ghairuhu min ahli Kufah. Dan ini pendapat Imam Ats-Tsauri dan pendapat ahli Kufah, dan tentunya ini pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Qultu wa hadzal hadis wa ma fi ma'nahu hujjatun alaihim. Hadis ini dan yang semisal dengannya ini adalah dalil atau hujjah untuk mereka. Untuk mereka yang berpandangan tidak perlu membaca surat Al-Fatihah. Hadis yang kita bacakan tadi, yaitu hadis dari siapa tadi? Dari Abdullah ibni Aufa, itu sebagai hujjah untuk mereka. La yuqalu laisa fihi tasrihu binisbati dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak dikatakan, ya, hadis tersebut tidak sharih, tidak jelas, ya, atau tidak tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annana naqul, karena kita mengatakan inna qaulas sahabi, sesungguhnya perkataan sahabat, minas sunnati kadza. Kalau ada ungkapan dari sahabat mengatakan minas sunnati kadza, di antara atau termasuk dari sunnah adalah seperti ini, ya, yaitu musannadun marfu'un ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu itu pasti sanadnya disambungkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ashahil aqwal. Bal qala an-Nawawi, bahkan Imam An-Nawawi mengatakan innahul madhhabus sahih, sesungguhnya madhab yang kami pilih yang benar, alladzi qalahu jumhurul ulama, yang dikatakan oleh jumhur ulama, fi ashabina, dan juga kelompok kami, yaitu madhab Asy-Syafi'i, fil usul wa ghairihim, ulama-ulama usul dan yang lainnya, wal muhaditsin, dan juga ulama-ulama hadis, yaitu wajibnya membaca surat Al-Fatihah. Allahu a'lam bishawab. Dan di sini beliau akan membantah pernyataan yang mengatakan tidak perlu baca surat Al-Fatihah. Cukup panjang bantahan beliau, tidak kita baca. Bagi yang membaca nanti bisa dibaca sendiri. Baik, kita lanjut ke poin berikutnya adalah wa yaqra'u sirran li hadithi Abi Umamah ibni Sahal. Ketika membaca bacaan dalam sholat jenazah, yaitu dengan cara sirron, yaitu sir, pelan, ya, sebagaimana hadis dari Abi Umamah bin Sahal. Kita tahu, ya, berarti tadi yang dipraktekkan oleh Ibni Abbas itu hanya sebagai pengajaran, hanya untuk memberitahukan kepada orang-orang kalau sunnahnya itu seperti ini. Nah, ini pun boleh, misalkan kita sesekali membaca zikir ba'da salat, membaca zikir ba'da salat dengan jahar, mengeraskan suara membaca zikir setelah salat, itu dibolehkan dengan tujuan untuk memberitahukan atau mengajarkan kepada murid-murid atau mengajarkan kepada kaum muslimin tata cara zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, boleh kita tujuannya untuk mengajarkan. Namun yang dipermasalahkan adalah jika dilakukan dengan bersama-sama, ya. Zikirnya itu satu komando, satu yang mimpin, yang lain ngikut. Nah, ini yang dipermasalahkan, karena harus butuh dalil untuk melakukan hal seperti itu. Kalau kita pengen zikir rame-rame, dipandu oleh seorang imam, tentu harus ada dalil. Kalau tidak ada dalil, maka tidak boleh melakukan seperti itu. Tapi kalau masing-masing berzikir dengan suara keras, maka ini tidak masalah. Dan juga pernah diriwayatkan sebagian sahabat, ya, membaca zikir itu dengan suara yang jahar. Yang dipermasalahkan apa tadi? Zikir bersama-sama, ya.
Kalau bersama-sama zikir tidak masalah, tapi yang dipermasalahkan zikir bersama-sama ya. Baik. Ini boleh dijaharkan. Sebagaimana hadis dari Abi Umamah bin Sahal berkata, "As-sunnatu fi sholati 'alal janazati ay yaqra'a fit takbiratil ula bi ummil Qur'an mukhafatatan." Termasuk sunnah di dalam salat jenazah yaitu membaca di takbir yang pertama yaitu ummil Quran, surat Al-Fatihah, yaitu mukhafatatan, secara lirih. Tsumma yukabbir salasan, setelahnya bertakbir sebanyak 3 kali, wa taslim indal akhirah, dan dia salam di takbir yang terakhir. Ya. Baik. Nah, ini tadi kita sudah singgung. Apakah membaca doa istiftah itu dianjurkan atau tidak dianjurkan? Ya, kita akan bacakan beberapa pandangan ulama. Baik. Al-qaul awal anna du'a al-istiftah la yusannu fi salatil janazah wa huwa qaulul jumhur minal malikiyah wasyafi'iyah wal hanabilah. Ya, jadi ini ada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan doa istiftah itu tidak dianjurkan ketika sholat jenazah. Pendapat pertama ini adalah pendapatnya jumhur ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Dan mereka berdalil dengan tidak adanya contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah membaca doa istiftah ketika sholat jenazah. Kemudian dalil yang kedua, sesungguhnya sholat jenazah itu disyariatkan at-takhfif, secara ringkas, secara singkat. Dibutuhkan sholat jenazah itu secara singkat ya. Kalau membaca doa istiftah tentu akan memperpanjang sholat jenazah. Baik. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata Imam An-Nawawi, wa amma du'aul istiftah fa fihi wajhan. Adapun mengenai doa istiftah itu ada 2 pandangan. Wattafaqal ashabu ala annal mustahabba tarkuhu. Adapun yang disepakati oleh madhab kami, yaitu madhab Asy-Syafi'i, bahwa doa istiftah itu lebih baik ditinggalkan. Doa istiftah lebih baik jangan dibaca. Ini pendapat jumhur dari kalangan Syafi'iyah. Wa qala Syekh bin Baz rahimahullah, wa amal istiftah fala ba'sa bi fi'lihi wa la ba'sa bi tarkihi. Adapun doa istiftah boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Ya. Wa tarkuhu afdal. Adapun meninggalkannya afdal, kata Syekh bin Baz. Akhdan bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam asri'u bil jinazi. Karena mempraktekkan perkataan Nabi, yaitu percepatlah mengurus jenazah. Kalau tidak membaca doa istiftah itu akan mempercepat pengurusan jenazah. Baik. Kemudian ditanyakan kepada Syekh Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hal yusra du'aul istiftah fi sholati 'alal jenazah? Apakah disyariatkan membaca doa istiftah ketika sholat jenazah? Maka beliau mengatakan, dzakarul ulama annahu la yustahab. Para ulama menyebutkan bahwasanya tidak dianjurkan, tidak disyariatkan. Wa 'allalu dzalika bi anna salatil janazah mabnaha 'ala takhfif. Dan mereka berdalil bahwa salat jenazah itu dibangun di atas takhfif, yaitu ringkas dan dipercepat. Wa idza kana mabnaha 'ala takhfif, adapun kalau memang dibangun di atas takhfif yaitu persingkat, fa innahu la istiftah, maka tidak boleh atau tidak diharuskan membaca istiftah. Baik, ini diantara pandangan ulama dan ini yang dinilai atau yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi di sini beliau tidak menyarankan baca doa istiftah
Tapi beliau langsung menyarankan begitu selesai takbir pertama langsung baca apa? Surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat yang lain, ya. Adapun pendapat yang kedua, anna du'aul istiftah yusannu fi salatil janazah wa huwa qaulul ahnaf. Membaca doa istiftah itu disunahkan dalam salat jenazah. Ini pendapat dari Ahnaf, ulama-ulama Hanafiyah. Ya, dan mereka berdalil seperti salat jenazah itu seperti salat pada umumnya, yaitu ada disunahkan membaca doa istiftah. Namun pendapat ini pun dibantah sendiri oleh kalangan mereka, sebagaimana Imam At-Tahawiyah juga mengingkari pendapat ini, ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, ala kulli hal, ya, pendapat jumhur yaitu tidak membaca doa istiftah. Habis takbir langsung surat Al-Fatihah. Baik. Poin berikutnya, summa yukabbiru at-takbirata tsani wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertakbir yang kedua kali dan membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagaimana hadis dari Abi Umamah yang kita sebutkan tadi, bahwasanya anna as-sunnah fi salatil jenazah. Adapun sunnah di dalam salat jenazah, ayukabbirul imam, seorang imam bertakbir kemudian membaca surat Al-Fatihah di takbir yang pertama secara sirron, secara sir. Kemudian dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu takbir yang kedua. Wa yukhlisud du'a lil jinazati fit takbirat ats-tsalaats. Kemudian mendoakan untuk si mayit di takbir yang ketiga dengan ikhlas, ya, doa dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, doa untuk si mayit. La yuqra'u fi syai'in minhunna tsumma yusallim sirran fi nafsihi, ya. Dan setelah takbir yang ketiga atau takbir yang keempat tidak membaca sesuatu, kemudian, ya, mengucapkan salam secara sir. Ini nanti akan kita bahas, ya, bagaimana cara memberikan salam. Dari hadis yang diterangkan ini, salamnya itu secara sir. Jadi begitu takbir yang keempat, ya, tanpa ada suara, ya. Nah, ini nanti akan kita bahas, ya. Apakah harus seperti itu untuk salam ketika sholat jenazah? Baik, inti di sini adalah takbir yang kedua membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sholawat seperti apa yang disyariatkan? Tidak dijelaskan. Sholawatnya seperti apa? Namun para ulama menyebutkan sholawat di sini adalah sholawat sebagaimana dalam tasyahud, yaitu sholawat Ibrahimiyah. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kata beliau, wal masru' fiha ayukabbiru awalan thumma yaqra' al-Fatihah wa ma tayassara ma'aha thumma yaqra' thaniyan wa salli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalan yusalli fi sholati al-ibrahimiyah al-ma'rufah, sebagaimana sholawat Ibrahimiyah yang ma'ruf. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, ini tata cara membaca sholawat ketika takbir yang kedua. Baik, kita lanjutkan. Poin berikutnya, tsumma ya'ti bi baqiyatit takbirat wa yukhlisid du'a fiha lil mayyit. Setelah takbir yang kedua, lalu dia melanjutkan takbir yang lain, kemudian mengikhlaskan doa untuk si mayit. Kita dituntut untuk berdoa seikhlas mungkin, berdoa sekhusyuk mungkin. Karena pada detik-detik seperti ini atau pada posisi seperti ini, yang sangat dibutuhkan oleh si mayit adalah doa dari orang yang hidup. Maka dituntut berdoa dengan doa yang ikhlas, doa yang khusyuk.
Ya, hal itu sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahud du'a." Apabila kalian salat mayit, maka ikhlaskan untuk mayit itu doa, atau berdoalah dengan ikhlas untuk si mayit. Jangan berdoa hanya sebatas untuk ikut-ikutan selesai sholat jenazah begitu selesai ya, atau hanya membaca tanpa mengerti maknanya, tanpa menghayati sama sekali. Dan memang di sini perlunya kita belajar doa-doa mayit, dan kita memahami makna kandungan dari doa yang kita baca, agar tatkala kita membaca doa untuk si mayit, betul-betul kita itu menghayati dan khusyuk ya di dalam berdoa untuk si mayit. Allahu a'lam bishawab. Baik. Poin berikutnya yaitu wa yad'u fiha bima thabata anhu sallallahu alaihi wasallam minal ad'iyah. Dan takbir yang ketiga, berdoa untuk si mayit dengan doa-doa yang terdapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang bersumber dari Rasulullah. Waqad waqaftu minha ala arba'atin, dan saya menemukan ya dalil-dalil yang menunjukkan doa itu ada 4 jenis, ada 4 doa yang diajarkan. Al-awwal, doa yang pertama, an Auf ibn Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jinazatin fahafidtu min du'aihi wa huwa yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat terhadap jenazah, dan aku menghafal doa-doa itu dari beliau. Berarti beliau menjaharkan atau agak mengeraskan bacaannya, sehingga para sahabat itu ada yang sampai menghafal doa itu dari salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tadi kita singgung, yang diikuti oleh sahabat Ibni Abbas ya, untuk tujuannya pengajaran. Apa doanya? Wa huwa yaqul Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqihi minal khataaya kama naqaita thawbal abyadha minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawzi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Mungkin ini doa yang masyhur ya, yang mungkin sering kita hafal, yang sering kita baca ya, doa seperti ini. Ya, artinya Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu, rahmatilah dia, wa'afi, maafkan dia, wa'fu anhu ya, berikan maaf kepadanya, wa akrim nuzulahu, dan muliakan tempat kembalinya, dan wa wasi' mudkhalahu, luaskan kuburannya, waghsilu bil ma'i, ya mandikan dia dengan air, wasal, dan juga air salju, wal barad ya, air yang dingin, wa naqihi minal khataaya, dan bersihkan dari kotoran-kotoran, dari dosa-dosanya, kama naqaita, sebagaimana engkau membersihkan pakaian putih dari danas, dari kotoran atau dari noda. Wa abdil hudaran khairan min dari, gantikan dia rumah yang baik daripada rumahnya yang di dunia, dan keluarga yang baik daripada keluarganya yang di dunia, dan gantikan untuknya istri yang baik atau pasangan yang baik daripada pasangan yang di dunia, dan masukkan dia ke dalam surga, dan jauhkan dia dari azab kubur dan dari azab neraka. Masya Allah, ini kalau kita tahu maknanya kemudian kita baca dengan penghayatan ya, ini bisa bermanfaat sekali untuk si mayit. Atsani, doa yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla ala jinazatin yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tatkala salat jenazah maka beliau berdoa, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana
Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ini juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atsalits, doa yang ketiga yaitu an Wathilah ibni Asqa berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat jenazah seorang muslimin. Fa asma'uhu yaqul, dan aku mendengar beliau membaca, Allahumma inna fulan ibna fulan fi dhimmatika wa habli jiwarika faqihi fitnatal qabri wa adzaban nar wa anta ahlul wafa'i wal haq faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Ini doa yang cukup pendek ya. Doa ini boleh kita menyebut nama si mayit ya. Allahumma inna fulan ibna fulan, Allahumma inna sebutkan namanya, inna Muhammad siapa ya, Allahumma inna Muhammad siapa, kemudian melanjutkan fi dhimmatika wa habli jiwarika faqihi fitnatal qabri dan seterusnya ya, langsung menyebut nama si fulan tersebut. Taib. Ini juga bisa dihafalkan. Ar-Rabi, doa yang keempat, an Yazid ibni Rukanah ibni al-Muttalib berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lil janazati li yusalli 'alaiha qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk salat jenazah beliau membaca doa, Allahumma 'abduka wa ibnu ammatika ihtaja ila rahmatika wa anta ghaniyun an 'adzabihi in kana muhsinan fazid fi hasanati wa in kana musian fatajawaz anhu. Ya, ini juga doa yang cukup pendek. Baik. Kira-kira dari salah satu doa yang 4 ini mana yang sudah dihafalkan? Atau bahkan satu-satunya juga belum ada yang dihafalkan ini. Bisanya cuma Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, selesai ya. Ngaji sampai 10 tahun tapi sunnah-sunnah seperti ini enggak pernah dipraktekkan ya. Harusnya ya kita berusaha untuk menghafal doa-doa ini ya. Ini sunnah ya. Jangan sampai hanya sunnah-sunnah yang lain kita semangat. Sunnah poligami semangat, tapi sunnah hafal doa-doa seperti ini enggak semangat ya. Masya Allah. Baik. Poin berikutnya, wa du'a'u baina takbiratil akhirah wat taslim masyru'un. Doa antara takbir yang terakhir dan salam itu disyariatkan. Berarti kira-kira ini takbir yang keberapa? Takbir yang keempat. Takbir yang keempat disyariatkan untuk berdoa. Kenapa beliau membawakan poin ini? Karena memang ada sebagian ulama yang berpandangan takbir yang keempat itu tidak perlu baca doa lagi. Jadi selesai takbir yang keempat langsung salam. Dan ini yang kebanyakan dipilih oleh mazhab Hanabilah. Dari mereka yang memilih pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan yang lainnya, takbir yang keempat tidak ada bacaan doa. Dan kalau kita memperhatikan di Masjidil Haram atau di Masjid An-Nabawi mempraktekkan itu. Takbir yang keempat itu hampir tidak ada doa. Ya, kalau kita perhatikan di takbir keempat itu langsung salam ya. Atau jedahnya sangat singkat sekali. Karena mereka mempraktek atau mengambil pendapat dari ulama-ulama Hanabilah. Nah, ini beliau membawakan agar kita tahu bahwa takbir yang keempat itu disyariatkan membaca doa. Dan mungkin ini yang sering kita praktekkan ya di negara kita sering mempraktekkan takbir yang keempat itu ada doanya. Alhamdulillah, karena itu juga pendapat yang kuat ya. Li hadisi Abi Ya'fur ya, an Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu qala syahadtu
wa kabbara ala janazatin arba'an thumma qama sa'atan yakni yad'u thumma qala atarawni kuntu ukabbiru khamsan qalu la qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru arba'an. Dia berkata, aku menyaksikan, aku ikut salat dan aku ikut takbir salat jenazah sebanyak 4 kali. Tsumma qoma, kemudian imamnya berdiri sesaat. Ya, sesaat itu dia berdoa. Lalu berkata, atarawni kuntu ukabbiru khamsan, apakah kalian tahu aku bertakbir sebanyak 5 kali? Qalu la, mereka mengatakan tidak. Qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru arba'an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau takbir 4 kali ketika sholat jenazah. Jadi setelah takbir yang keempat ini terdiam sesaat ya untuk berdoa. Jadi ini dalil disyariatkannya berdoa di takbir yang keempat. Kita akan sebutkan beberapa pandangan ulama tentang doa di takbir yang keempat. Disebutkan dalam Mausu'ah Al-Fiqhiyah, ensiklopedia fikih Islam, ikhtalafal ulama fi masru'iyyati du'a lil mayit ba'da takbiratir rabi'ah ala qaulain. Para ulama berbeda pendapat tentang pensyariatan doa di takbir yang keempat untuk sholat jenazah. Dan itu ada 2 pendapat. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, yusra'u doa lil mayit ba'da takbiratir rabi'ah, disyariatkan untuk berdoa di takbir yang keempat ya qabla taslim, sebelum salam. Wa hadza madhhabul Malikiyah, ini pendapatnya madhab Malikiyah. Wa Syafi'iyah, dan juga pendapatnya Syafi'iyah. Wa ikhtarahu ba'dul Hanafiyah, dan sebagian Hanafiyah memilih pendapat ini. Wa riwayatun an Ahmad, dan sebagian riwayat dari Imam Ahmad. Wa ikhtarahu Asy-Syaukani, dipilih oleh Imam Asy-Syaukani, wa Ibnu Utsaimin wa Al-Albani, dan dipilih oleh Syekh Utsaimin dan juga dipilih oleh Syekh Al-Albani. Wa dzalika li'annahu qiyamun fi salatin, karena yang demikian itulah termasuk mendirikan salat. Fa kana fihi dzikrun masyru', dan itulah zikir yang disyariatkan. Kalladzi qabla takbiratir rabi', sebagaimana zikir atau doa yang disyariatkan sebelum takbir yang keempat. Ini pendapat yang pertama. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, annahu laisa ba'da takbir ar-rabi'ah du'a, tidak ada doa setelah takbir yang keempat. Wa innama yaliha as-salam, bahkan setelah takbir yang keempat itu langsung mengucapkan salam. Wa huwa madhhabul Hanafiyah, dan inilah madhabnya Hanafiyah wal Hanabilah, dan juga Hanabilah. Wa qawlu 'indal Malikiyah, dan sebagian pendapat dari Malikiyah. Wa ikhtarahu Ibnu Baz, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz. Wa dzalika li anna du'a fi salatil janazati bi manzilatil qira'ati fi ghairiha. Ya, yang demikian itu karena sudah tidak butuh lagi baca doa di takbir yang keempat, sebagaimana kalau takbir yang terakhir itu biasanya langsung mengucapkan salam. Allahu a'lam bishawab ya. Namun para ulama mengatakan ya, doa itu adalah sesuatu yang baik, sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Doa itu sesuatu yang baik, dan salat itu adalah doa. Salat itu adalah doa. Bagaimana kalau kita salat ya di suatu takbir lalu kita tidak membaca apa-apa? Berarti kan cuma diam. Lah, lebih baik kan membaca doa. Ini alasan yang dikemukakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Maka sebagian ulama menganjurkan untuk membaca doa seperti Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Atau sebagian menganjurkan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh ya, kalau kita mau baca doa
Rabbana atina atau Allahumma la tahrimna ajrahu, itu juga boleh daripada hanya diam di takbir yang keempat. Atau mengulang doa yang ada di takbir ketiga, ya. Doa di takbir ketiga kita ulangi lagi dibaca takbir yang keempat, ya. Allahu alam bissawab. Baik. Lalu bagaimana kalau memang kita berada di belakang imam yang tidak membaca doa di takbir yang keempat? Ya sudah, kita mengikuti imam, ya. Kalau imamnya memang nggak baca doa dan kita memang nggak sempat untuk membaca doa, berarti sudah kita diwajibkan untuk mengikuti imam. Baik. Poin yang berikutnya, summa yusallim taslimataini misla taslimihi fi sholatil maktubah. Kemudian mengucapkan salam dengan 2 kali salam sebagaimana salam tatkala salat wajib. Ihdahuma an yaminihi wal ukhra an yasarihi. Salam yang pertama ke arah kanan dan salam yang kedua ke arah kiri. Ini sebagaimana hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Thalathun khilali kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhunna." Ada 3 perkara yang selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarakahunnan nasu, yang itu ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. 3 perkara ini selalu dilakukan oleh Rasulullah, tapi banyak manusia yang meninggalkan 3 perkara ini. Ihdahunna, salah satunya apa? At-taslim alal jinazati mislat taslim fis salat. Salam ketika salat jenazah seperti salam tatkala salat. Tatkala salat berapa kali salam? 2 kali salam. Nah, ini yang banyak dilupakan oleh manusia, oleh kaum muslimin. Allahu a'lam bishawab. Setelah kita mendengarkan azan, kita lanjutkan sedikit insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan sedikit atau kita selesaikan, kena sedikit lagi selesai, dan kita akan masuk pembahasan yang berikutnya, yaitu menguburkan jenazah. Baik. Ini seputar salam dalam sholat jenazah. Beliau mengatakan, ya, kemudian mengucapkan salam 2 kali salam. Ya, ini, dan beliau membawakan dalil, yaitu perkara yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu salam sholat jenazah sebagaimana salam di dalam sholat-sholat biasa. Baik. Namun di sini beliau mengatakan poin berikutnya, wa yazuzul iktisaru ala taslimatil ula faqat. Namun dibolehkan mencukupkan pada salam yang pertama saja, atau dicukupkan 1 kali salam saja. Ini boleh. Ya. Karena sebagaimana yang kita ketahui, salam itu yang wajib atau yang rukun adalah salam yang pertama. Salam yang ke kanan itulah yang wajib atau yang rukun. Sedangkan salam yang ke kiri itu hukumnya sunnah. Misalkan kalau ada orang yang sudah salam ke kanan, lalu ternyata dia batal, sudah selesai sholat, ya, karena dia sudah selesai, karena yang dinilai itu salam yang pertama. Nah, jadi di sini beliau mengatakan boleh, ya, mencukupkan salam 1 kali, yaitu ke kanan saja. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat jenazah, beliau bertakbir sebanyak 4 takbir, kemudian beliau salam taslimatan wahidatan. Beliau salam hanya 1 kali salam. Taib. Wa yuqawi amalu jama'atin minas sahabah, dan pendapat ini atau salam dengan 1 kali ini banyak dipraktekkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad qala al-Hakim, ya, dan Imam Hakim mengatakan qad sahhatir riwayat fihi an Ali bin Abi Thalib. Riwayat yang sahih dari Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Umar wa Abdullah bin Abbas wa Jabir bin Abdullah wa Abdullah bin Abi Aufa wa Abi Hurairah annahum kanu yusallimuna alal janazati taslimatan wahidah. Para sahabat ini mereka semua kalau sholat jenazah salamnya itu cuma 1 kali salam. Jadi di sini boleh kita mengucapkan salam sholat jenazah 1 kali atau 2 kali, ini juga dibolehkan. Namun kalau kita mengikuti imam yang salamnya 1 kali, maka kita cukupkan salamnya 1 kali. Ini lebih sesuai dengan perintah Rasulullah, yaitu mengikuti imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Sesungguhnya kita jadikan imam itu untuk diikuti. Maka lebih cocok yaitu mengikuti imam kalau imamnya salam 1 kali. Sedangkan imamnya salam 2 kali dan makmumnya dia berpegang pada pendapat salam cuma 1 kali, tetap dia juga mengikuti imam salamnya 2 kali. Namun sebagaimana kemarin ada yang bertanya, apakah tangannya perlu, ya, dilemparkan begini? Ya, kami tidak menemukan riwayat atau hadis yang menganjurkan tangan harus ikut, ya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Nah, di sini beliau mengatakan qultu wa ziyadatu wa barakatuh. Mengucapkan salam itu kan bunyinya assalamualaikum warahmatullah. Nah, ketika ada tambahan yaitu kalimat wa barakatuh, apakah ini disyariatkan? Kata beliau, wa ziyadatu wa barakatuh fi hadhihi taslimah masyru'atun. Disyariatkan juga menambahkan dalam salam itu dengan kalimat wa barakatuh, salam yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ini juga disyariatkan. Namun dalil-dalil yang banyak mencukupkan salam itu sampai assalamualaikum warahmatullah. Ya, itu yang banyak. Maka sesekali boleh kalau kita pengen nambah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya sesekali boleh. Tapi yang lebih sering yang kita lakukan adalah cukupkan pada Assalamualaikum warahmatullah. Baik ketika sholat biasa, sholat maktubah, atau sholat jenazah. Mungkin ketika kita sholat Assalamualaikum warahmatullah cukup ya. Atau sesekali menambahkan sampai wabarakatuh tidak masalah. Poin yang berikutnya yaitu wasunnatu ayusallima fil jinazati sirron. Disunahkan ketika salam salat jenazah itu dengan suara pelan, suara lirih. Wal imamu wa man wara'ahu fi dzalika sawa. Baik imamnya ataupun makmumnya sama. Imamnya juga sir, makmumnya juga sir. Sebagaimana hadis dari Abi Umamah. Summa yusallim sirron fi nafsihi hina yansarif. Kemudian dia mengucapkan salam secara sir yang hanya dia dengar oleh dirinya ketika dia yansarif, yaitu menoleh, yaitu untuk salam. Wa sunnatu ayyaf'ala man wara'ahu musalliman ma'ahu imamuhu. Kemudian yang di belakangnya juga ikut sama seperti imamnya tersebut. Dan ini ada beberapa penguat, yaitu dari Ibni Abbas berkata, kana yusallim fil jinazati taslimatan khafiyatan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu salam salat jenazah itu taslimatan khafiyatan, ya. Mengucapkan salam dengan suara yang lirih. Taib. Namun ini sesuai dengan kondisi, ya. Mengucapkan salam sesuai dengan kondisinya. Kalau dengan suara lirih itu ternyata membuat makmum menjadi bingung, maka sebaiknya dengan suara jahar sebagaimana sholat pada umumnya. Atau kalau jamaahnya banyak, kalau jamaahnya mungkin sedikit, nggak apa-apa. Jamaahnya bisa melihat imamnya salam ke kanan dan salam ke kiri dengan suara sir. Mereka sudah tahu sholatnya sudah selesai. Tapi kalau jamaahnya penuh, ya sampai ke belakang, sedangkan imamnya salamnya sir, ya. Semua nunggu ini kok nggak selesai. Ternyata imamnya sudah selesai. Ini malah bingung. Dan ini yang dipraktekkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kalau sholat jenazah, salamnya itu dengan jahar, gitu ya, karena lebih memudahkan jamaah atau makmum untuk mengikuti. Nah, poin yang terakhir adalah tidak boleh sholat jenazah di waktu-waktu yang terlarang. Ya, ada 3 waktu yang dilarang, yaitu salah satu saatin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna. Ada 3 waktu yang dahulu Rasulullah SAW melarang kami untuk sholat pada waktu tersebut. Au nakbiru fihinna, atau kami mengkuburkan jenazah pada waktu-waktu tersebut, yaitu hina tatlu syams bazighatan hatta tartafi'. Ketika matahari terbit, ya, sampai matahari terbit setinggi tongkat, ya. Jadi bukan pada subuh, tapi setelah matahari terbit. Nah, ini tidak boleh sholat sampai matahari tinggi setinggi tongkat, atau sekitar 1/4 menit setelah matahari terbit, atau kita katakan waktu syuruk, ya. Selesai waktu syuruk atau mulai waktu syuruk itu sudah boleh untuk sholat jenazah. Kalau pada subuh tidak masalah, tapi yang dilarang adalah ketika matahari sudah terbit. Wa hina taqumu qa'imu adh-dhahiru hatta tamilu asy-syams. Dan ketika matahari berada di tengah-tengah bumi. Matahari berada di tengah-tengah bumi, ini juga dilarang. Wa hina tudhifu asy-syams lil ghurubi hatta taghrub. Dan ketika matahari sudah melemah, ya, mau tenggelam, melemah, ini juga dilarang untuk sholat. Kalau ba'da asar terus langsung sholat, nggak masalah. Yang dilarang itu kalau mataharinya sudah mau tenggelam. Nah, ini yang dilarang. Dan kalau kita lihat ini waktu yang sangat singkat. Larangan ini hanya pada waktu yang sangat singkat, paling-paling 15 menit, ya. Setelah matahari terbit, atau ketika matahari berada di tengah-tengah bumi, atau matahari sebelum terbenam, ini hanya 10 sampai 15 menit. Nah, kita boleh bersabar sedikit, baru boleh kita sholat jenazah atau menguburkan jenazah. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari dari sholat jenazah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah pertemuan akan datang kita akan bahas yaitu menguburkan jenazah. Tidak ada pertanyaan? Sampun ya. Baik, karena waktunya sudah mepet, sudah masuk, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.